Halo YouTube, jumpa lagi di AY Project. Kali ini saya akan mereview mobil bekas Toyota Corolla Altis 18 tipe G Matic tahun 2009. Warna hitam, overall masih mulus. Mobil ini punya panjang sekitar 4,4 meter. Kita lihat dari depan. Mukanya seperti ini. Ornamen chrome ada di grillnya dan bagian atas headlamp. Kebetulan headlamp ini sudah saya custom dengan menggunakan dual proyektor dengan desain black housing. Sebentar saya hidupkan. Nah, proyektor bagian terluar ini adalah B-beam LED punya Pajero Sport yang saya retrofit ke headlamp Altis ini. Kemudian proyektor bagian dalam menggunakan proyektor AS HID 12.000 Kelvin. Kemudian fog lamp sudah menggunakan LED satu warna. Kita coba ke samping. Velg orinya 16 inci, aluminium warna silver, single tone ya. PCD-nya itu 500. Ban masih tebal. Bagian samping pintu ada side body molding sewarna dengan body dan ada aksen silver di tengahnya. Sudah cakram ya depan dan belakang. Sudah smart entry di handle pintu, model tarik. Spion sudah elektrik retract dan ada lampu sen bohlam di spion. List chrome samping ada di sisi bawah kaca sampai ke belakang. Bagian belakang seperti ini. Kalau orang nggak tahu sih, ini ada yang aneh ya sebenarnya. Altis tipe G ini lampu mundurnya cuma satu, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanannya itu berwarna merah. Itu adalah fog lamp belakang. Coba saya hidupkan. Tuasnya sama dengan tuas fog lamp depan. Ada indikator fog lamp belakang warna kuning di instrumen speedometer. Ya, ini fog lamp belakang masih menggunakan bohlam biasa. Lampu senja dan stop lamp sudah pakai LED dengan lampu sen bohlam biasa. Bagian bawah ini reflektor biasa. Ada sensor parkir sonar 2 biji. Tangki bensin ada di sebelah kiri. Untuk buka bagasi ada 3 cara. Dengan switch elektrik di bawah garnish bagasi belakang ini, dengan kunci keylessnya, dan dengan tuas di bawah kursi supir. Di pintu bagasinya sudah ada cover, tapi sayang di engselnya belum ada cover ya, seperti di Civic FD. Bagasinya lumayan luas. Ban serep dan tool set ada di bawah sini. Pelipatan joknya 60-40, hanya bisa dilipat dari dalam interior. Kaca belakang ada defogger dan printed antena. Kita lihat ruang mesinnya. Altis ini menggunakan mesin VVT-i 1800 cc 4 silinder inline dengan tenaga 140 HP dan torsinya sekitar 170-an Nm. Bagian atasnya sudah ditutup cover. Transmisinya 4 speed gearbox ya, belum CVT. Ya, ini bentuk smart key-nya. Ada tombol lock, unlock untuk buka bagasi dan panic button ya. Smart entry-nya tinggal genggam handle pintu untuk membuka kunci.
start stop engine ada di sebelah kiri. Dan ini setir palang 4 yang cukup gede diameternya, nyaman dipegang, dengan steering switch di sebelah kiri. Dan sebelah kanannya ada untuk mengatur MID yang ada di sini. MID-nya ada range BBM, kecepatan rata-rata, waktu mesin hidup berapa jam, pilihan unit kilometer per liter atau liter per 100 km, ada jam, konsumsi BBM real time, dan konsumsi BBM rata-rata ya. Untuk MID yang sebelah kanan ini untuk melihat odometer dan trip meter, trip A dan trip B. Tuas di sebelah kiri ini untuk mengatur jam di MID. Pengaturan lampu di Altis ini sudah menggunakan auto headlamp, salah satu fitur unggulan dibanding rivalnya. Electric mirror dan electric retract spion. Layout door trimnya seperti ini. Permukaan bagian atas ini soft touch sama dengan yang di dashboard bagian atas. Di bawah sini ada door pocket dan cup holder. Pengaturan setir bisa tilt dan teleskopik. Untuk wiper belum auto, tapi ada pengaturan interval intermittent ya. Bisa diatur kecepatan jeda waktunya. AC sudah digital dan auto. Ada tempat penyimpanan kecil di sini. Dan ini tombol untuk mengaktifkan sensor sonar belakang, sensor parkir ya. Tuas transmisi matic model gate dengan mode manual sequential. Indikator gearnya ada di sini. Ada dua cup holder di konsol tengah. Handbrake masih model tarik. Konsol tengah dengan separator penyimpanan. Laci depan ada dua, atas dan bawah, lumayan besar. Bagian bawah sudah soft opening dan ada lampunya ketika membuka laci. Dan ini model joknya seperti ini, berbahan kain, belum semi bucket, tapi lumayan empuk dan nggak panas. Spion masih day night view biasa. Sun visor dengan kaca dan lampu. Lampu bohlam belum LED. Lampu baca LED ya, ini sudah saya ganti. Dan sudah ada dashcam yang terkoneksi dengan head unit Android di sini. Oh ya, kalau pengen tahu review head unit ini bisa klik link reviewnya di atas ini atau di deskripsi saya cantumkan. Sekarang kita pindah ke belakang. Door trimnya seperti ini, ada door pocket dan cup holdernya. Belakang jok supir ada saku penyimpanan. Seat beltnya juga bisa adjustable ya, naik turun. Di belakang konsol tengah ini ada asbak. Bagian tengah sini ada armrest. Dan ada dua buah cup holder. Jok belakang dengan 3 buah headrest yang adjustable juga. Ini tuas untuk membuka akses ke bagasi.
Ya, pengaturan 60-40. Ini layout dashboard depannya. Ya, kita sudah berada di interior Altis tipe G ini tahun 2009. Mobil ini ya sudah berumur sekitar 11 tahun per 2020 ini ya. Masih terasa senyap, peredaman kabin cukup baik dari suara-suara di luar, dan visibilitasnya oke. Kaca depan lumayan besar, dan dashboard terkesan rendah membuat pandangan luas ke depan. Mobil ini adalah rival beratnya dari Honda Civic FD. Namun nggak tahu kenapa pasaran mobil ini lebih murah dari Civic FD. Padahal kalau kita bisa lebih dalam mengupas mobil ini dari segi fitur, mobil ini jauh lebih unggul daripada Honda Civic. Beberapa fitur di mobil ini yang tidak dimiliki oleh Honda Civic. Yang pertama yaitu auto headlamp. Auto headlamp ada di mobil ini dan tidak ada di Civic. Yang kedua, AC digital. Kalau yang Civic masih putar-putar biasa ya. Yang ketiga, konsumsi BBM real time di MID. Di Civic FD cuman konsumsi BBM rata-rata yang ada. Yang keempat, Altis ini sudah smart key, keyless, dan juga smart entry ya. Kalau di Honda Civic masih belum. Kalau kita lihat dari segi performa ya hampir sama. Kalian bisa nilai sendiri hasil tes akselerasi dari 0 sampai 100 km/jam di video saya sebelumnya yang sudah saya posting. Nanti link bisa kalian lihat di deskripsi. Cuman untuk perpindahan gigi Matic ini ya, pengalaman saya sih masih lebih halus Altis daripada Civic. Kadang kalau Civic itu kerasa kagok gitu ya. Untuk bantingan suspensi lebih empuk Altis daripada Civic, karena karakter Civic lebih ke anak muda yang suka ngebut ya. Jadi butuh handling yang mantap. Jadi suspensinya juga lebih kaku. Untuk akselerasi kickdown Altis ini juga nggak kalah juga ya. Coba kita kickdown sambil nunggu trafficnya agak sepi. Ya, habis ini langsung saya kickdown, gas full. Wow, nendang, akselerasinya lumayan loh. Ya, semua memang ada kelebihan dan kekurangan. Untuk model memang selera ya. Ada yang suka Altis dan ada yang nggak suka Civic. Ada juga yang sebaliknya. By the way, mobil ini dijual di kisaran harga 100 jutaan kecil ya. Pasaran segitu untuk wilayah Jawa Timur di tahun 2020 ini. Murah kan bro? Bila kalian ada yang berminat mobil ini, bisa kontak profil di deskripsi ya, atau di kolom komentar, silakan. Mungkin sekian dulu sedikit celoteh saya mengenai Toyota Altis tipe G tahun 2020 ini. Jika ada yang perlu dikoreksi, silahkan komen di kolom komentar ya. Ya, saya Ardin, sekian, terima kasih telah menonton.